Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Ya, untuk meningkatkan semangat kita, sebelumnya kita tepuk semangat lebih dahulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha nyat. Aha aha nyat. Aha aha semangat. Iya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih ya. Sudah berdoa atau belum? Iya, pintar. Sekarang coba tengok teman kalian masing-masing. Apakah hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, sehat semua ya. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, Ibu mau nanya lagi. Udah menyanyikan lagu Indonesia Raya belum? Sudah? Oh sudah, ternyata iya, bagus. Sekarang ada yang masih ingat tidak? Sama pembelajaran minggu kemarin kalian sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangannya. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ya, apa? Oh iya, komponen ekosistem. Betul Ai. Komponen ekosistem. Iya. Nah, hari ini sekarang kalian, Ibu ingin nanya terlebih dahulu nih ya, sebelum Ibu menerangkan materi yang selanjutnya. Ada yang tahu tidak? Ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Apa? Bergerak. Angkat tangannya ya, yang keras. Iya. Makan. Makan, betul. Makan ya. Ya. Bernapas. Bernapas. Ada lagi? Ada lagi nggak? Udah? Tadi ada yang bilang bergerak. Bernapas. Terus makan. Sekarang, siapa aja sih yang butuh makan? Hewan. Angkat tangannya. Ya, Noval. Hewan. Apalagi? Manusia. Tumbuhan. Betul ya. Semua makhluk hidup itu butuh makanan. Nah, kalau yang di rumahnya punya hewan peliharaan, ada? Siapa? Ya, Ai. Burung sama ikan. Kalau burung makannya apa, Ai? Biji-bijian. Iya, betul. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di sini, kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nanti kita akan belajar mengenai menjelaskan peristiwa makan dan dimakan atau rantai makanan itu. Selain itu, kalian akan belajar tentang konsep coding sederhana. Ada yang tahu coding? Pernah kan mendengar? Iya, pernah. Nah, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir komputasional. Nanti sama Ibu dijelaskan terlebih dahulu ya. Dan bersama-sama mengerjakan proyek coding sederhana nantinya ya. Tapi secara menarik, tidak akan sulit kok ya. Oke. Sebelumnya kita ke materi. Kita tepuk satu dulu. Berdiri semua. Siap? Masih ingat ya tepuk satu kayak gimana? Siap? Tepuk satu. Oh iya. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Iya. Ulangi. Tepuk satu. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Iya. Terima kasih. Nah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu video rantai makanan berikut. Bagaimana rantai makanan?
seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Iya, sampai jumpa lagi katanya. Nah, tadi di video tadi menerangkan tentang apa saja? Ada yang mau ingat? Ada apa saja? Rantai makanan. Apa saja komponennya tadi? Produsen. Apalagi? Konsumen. Apalagi? Konsumen itu ada dua macam ya. Yang omnivora sama yang karnivora. Iya, betul. Sama herbivora juga ya? Oh iya, herbivora juga. Oke. Sekarang coba perhatikan dulu Ibu ya. Di sini, rantai makanan itu adalah proses aliran energi dari perpindahan materi makhluk hidup melalui hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Nah, rantai ini dimulai dengan produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, bahkan sampai konsumen puncak. Dan nantinya ketika konsumen puncak itu mati, itu diurai oleh pengurai, yaitu jamur atau bakteri nantinya ya. Nah, ini contoh dari rantai makanan dalam ekosistem. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, tingkat pertama itu produsen. Produsen itu biasanya merupakan organisme autotrof yang menjadi dasar rantai makanan atau dia bisa menghasilkan makanannya sendiri ya melalui proses fotosintesis. Jadi kalau produsen pasti tumbuhan ya. Di sini contohnya rumput. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Produsen?
Selain rumput? Jagung. Ada lagi? Padi. Banyak kan ya? Iya. Nah, yang kedua itu adalah tingkat kedua atau konsumen primer, di mana dia adalah pemakan tumbuhan. Jadi langsung memakan tumbuhannya. Di sini hewannya bisa omnivora ataupun herbivora. Di sini dicontohkan yaitu hewan rusa. Rusa makan apa? Tumbuhan kan ya, rumput. Nah, kalau misalkan di laut, nah rumputnya itu bukan rumput, tapi fitoplankton. Ya, di mana dia makannya itu ya dengan adanya sinar matahari. Dan fitoplankton itu biasanya ada di mau menuju ke permukaan laut ya. Kemudian ada konsumen sekunder, di mana konsumen ini akan memakan konsumen tingkat yang tadi, ya, tingkat kedua, karena dia memakan daging biasanya ya, ataupun segala. Di sini dicontohkan hewan sih. Iya. Dan yang terakhir ada bakteri atau pengurai. Biasanya berfungsi atau bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makanan. Misal, tadi singanya meninggal. Ya, mati misalkan. Mati, lalu dimakanlah oleh bakteri-bakteri tadi dan diuraikan. Sehingga dari seperti bangkai ini dan menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang nantinya akan diserap oleh tanah biasanya ya. Dan membantu lagi untuk pertumbuhan tumbuhan yang lain gitu ya. Kemudian, nah sebelum ke LKPD, Ibu akan menerangkan sedikit tentang berpikir komputasional. Tadi kan udah disebutkan di tujuan. Kalian juga akan belajar mengenai berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Sederhananya, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir kalian seperti komputer. Ya. Di mana komputer itu mereka akan berpikir secara berurutan, logis ya, dalam suatu menyelesaikan masalah nantinya. Ya. Nah, di berpikir komputasional ini ada beberapa cara. Yang pertama atau beberapa langkah. Dekomposisi, yaitu memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya di sini. Di sini ada rantai makanan. Nanti kalian pecah. Dari rantai makanan ini terdiri dari hewan apa saja? Misal, terdiri dari apa saja? Misal ada padi, terus tikus, ular, jamur. Nah, itu diuraikan, ya. Kemudian pengenalan pola. Kalau pola di sini mencari kesamaan dalam pola bagian-bagian tadi. Polanya, misal rantai makanan polanya seperti apa? Yang pertama, ada produsen atau dimakan oleh konsumen. Satu, yaitu memakan tumbuhan. Kemudian dimakan lagi konsumen. Dua, yang makan daging. Terus dimakan lagi nantinya oleh konsumen tiga. Konsumen tiga meninggal atau mati misalnya ya. Mati, terus diuraikan oleh jamur. Ya, itu polanya. Dan akan selalu seperti itu ya, terus-terusan. Jadi prosesnya makan dan dimakan. Nah, abstraksi. Abstraksi itu memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Di sini ada rantai makanannya yang ini ya. Tapi di sini ada singa. Apakah singa termasuk dalam rantai makanan ini? Yakin? Termasuk atau tidak? Tidak. Iya, karena ini adalah rantai makanan di sawah biasanya yang ada padi. Sementara singa diemnya di mana? Padang rumput atau savana kan ya. Nah, makanya ini disebutnya mengabaikan yang tidak penting. Jadi cari yang penting-pentingnya dulu.
Dan algoritma atau menyusun langkah-langkah secara berurutan. Seperti ini. Apa yang terjadi kalau ularnya makan padi? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ular makan padi? Enggak ya, nggak ada. Makanya harus sesuai dengan langkah-langkahnya, sesuai dengan polanya. Ketika ada padi, dimakan dulu oleh tikus. Setelah tikus dimakan ular. Dimakan apa lagi? Baru diuraikan. Nah gitu ya. Jadi harus sesuai. Kayak misalnya gini. Kalian kalau misal mau masak nasi goreng. Masak nasi goreng tapi kalian nyalain dulu kompor. Baru nyiksik bawangnya. Atau motong-motong bawang. Kira-kira apa yang terjadi? Kebakaran dulu ya. Nanti malah kebakaran. Jadi kompornya malah nyala aja terus. Sementara motong bawang belum. Jadi itu harus sesuai dengan urutan ya. Ya. Sekian. Sekarang sebelumnya. Ibu sudah dikelompokkan kan? Ada berapa kelompok? 2. Silahkan. Di sini ada 2 LKPD yaitu rantai makanan sawah dan hutan. Silahkan kalian kerjakan dulu bersama-sama. Coba. Di sini misal nama kelompok siapa, anggotanya siapa, ada gambar apa saja. Terus bagaimana urutan rantai makanannya, abstraksinya. Nah, di sini di gambarnya ada kolom-kolom ya nantinya. Dituliskan kolom-kolomnya, langkah-langkah berurutannya dengan kode kolomnya untuk menjadi rantai makanan yang utuh. Ya, nantinya ada yang dimakan. Proses memakan dan dimakannya ada. Tapi gambarnya jangan dulu dipindahin, nanti dipindahinnya ketika ke depan. Bisa? Silakan. Mulai. Langsung. Ya, sok. Langsung. Yang ini ada gambar apa saja, langsung aja tulis. Silakan. Siapa yang mau ke depan? Sok per kelompok. Yang kelompok ini dulu atau yang ini dulu? Sok maju. Ayo. Ini nama kelompoknya apa? Mawar. Ya. Sok. Yang ini berarti pegang ya. Nah, gitu. Sok. Ya. Silakan. Ada gambar apa saja? Ular, elang, padi, belalang, katak, dan hiu. Ya. Bagaimana urutan rantai makanan? Padi, belalang, katak, ular, elang. Adakah hewan yang tidak masuk ke dalam rantai makanan tersebut? Ada. Hiu. Ya. Tuliskan langkah-langkah rantai makanan dengan kode yang sesuai. F5 ke A3. Contohkan dulu F5 ke A3. Sok, liatin. Mana yang F5? Ya, cabut ke A3. Berarti copot yang A3, simpan di luar. Pegang. Ya. Lanjut. D2 ke
A3. D2 mana? Iya, berarti itu katak makan Belalang. belalang. Sok simpen. Ya, terus B6 ke A3. mana B6? Nih. Iya. Iya, betul. Lanjut. Yang terakhir F1 ke A3. Ya. Iya, bagus. Tepuk salut. Salut. Iya, terima kasih kelompok Mawar. Simpen dulu. Bawa dulu aja. Ya. Silakan kelompok harimau. Siapa yang mau berbicara? Ridwan ya. Silahkan. Ada gambar apa saja? Hiu, serigala, kelinci, harimau, wortel. Bagaimana urutan rantai makanan? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, pengurai. Ya. Adakah hewan yang tidak masuk ke dalam rantai makanan tersebut? Hiu. Ya. Tuliskan langkah-langkah rantai makanan dengan kode yang sesuai. F3 ke B4. Mana F3? Ya, ke B4. Mana B4? Ya. Ya, lanjut. E6 ke B4. E6. Ya, bagus. Terus? B1 ke B4. Mana B1? Iya. Iya, jadi konsumen puncaknya apa? Harimau. Iya. Tepuk salut. Salut. Iya, terima kasih kelompok harimau. Dibawa kembali. Ya, barusan sudah betul ya langkah-langkahnya. Nah, barusan secara tidak langsung kalian itu sudah belajar tentang coding loh. Dengan adanya kode-kode ini, kalian sudah belajar coding ya. Nah, sebelum kita evaluasi, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ayo, angkat tangannya yang mau bertanya. Ya, siapa? Kayak yang ragu-ragu, ya, siapa? Ridwan, kenapa? Kami hewan terakhir Kak Mam, namanya naon? Oh, hewan yang terakhir memakan katanya. Itu dinamakan apa? Itu dinamakan konsumen tersier atau konsumen puncak ya biasanya. Biasanya itu termasuk hewan yang predator ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Iya. Coba sebelum ke evaluasi, kalian sudah belajar apa saja? Tadi? Rantai makanan. Apalagi? Menonton video. Apalagi? Belajar apa barusan tadi kalian? Konsumen. Konsumen. Apalagi yang ini? Coding ya. Yang berpikir komputasional. Jadi cara berpikir kalian itu barusan udah mengikuti cara berpikir komputer loh ya. Jadi bisa memecahkan masalah tapi masih yang sederhana. Nanti juga akan nambah seiring dengan waktu ya. Sekarang kita ke evaluasi. Sebelumnya silahkan dikumpulkan kembali LKPD-nya. Evaluasinya nanti kita akan menggunakan quizzes paper mode ya. Kita evaluasi dulu ya. Coba silakan baca. Sudah? Angkat. Jangan pindah-pindah. Atan udah belum? Yang nah. Udah ya.
Oke, masih ada yang salah. Lanjut. Contoh pasang. Kalau sudah siap silakan diangkat. Contoh. Ya. Ya. Masih ada satu yang belum. Ya. Masih ada yang salah. Salah kenewa. Peran utama mengurai. Contohnya jamur dan bakteri dalam sumur. Dilakukan oleh konsumsi pemangsa lantai. Ayo, tadi sudah ya, dijelaskan ya. Oke. Oke. Masih ada yang belum? Nah. Banyak yang betulnya, tapi masih ada yang salah. Semangat. Dua lagi. Perhatikan rantai makanan berikut. Padi, tikus, ular. Ada padi, tikus, ular, elang. Kira-kira dibentuklah jadi rantai makanan, ya. Harus jadi rantai makanan yang betul. Yang mana? Dimulai dari apa dulu? Ayo. Siap? Oke. Oke. Iya. Siap. Rantai makanan itu diawalinnya dengan tumbuhan. Urutan rantai makanan yang paling terpecah itu. Apa ya? Apa ya? Kelabu. A, B, C, D. Terakhir. Oke. Oke. Ya. Sip. Iya, terima kasih ya. Nah, sebelum kita akhiri nanti kegiatan yang selanjutnya kalian akan belajar mengenai jaring-jaring makanan ya nantinya. Terima kasih kalian sudah belajar dengan sangat semangat, belajar dengan baik. Apakah hari ini menyenangkan? Menyenangkan, betul? Sebelum akhiri tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha mat. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Iya. Fatan silakan pimpin doanya. Dalam hati aja ya. Sok. Ya. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.